Hadirin para undangan sekalian yang berbahagia, acara selanjutnya yaitu Mau'izatul Husna, yang mana hal ini akan disampaikan oleh Al-Habib Ubaidillah bin Idrus Al-Habsyi. Beliau merupakan ketua majlis dan sholawat Ashabul Mustafa Syekh Hermania Jawa Timur. Kepada yang terhormat Al-Habib Ubaidillah bin Idrus Al-Habsyi, al-waqt wal makan, fatafaddal mashkura. Allahumma salli ala Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi asra bi'abdihi laylan minal masjidil haram ila al-masjidil aqsa thumma awsala habibahu ila makanin la yustaqsa wa jawaza sidratal muntaha fa awha ila 'abdihi ma awha ma kadzabal fuadu ma ra'a. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karrim wa syarrif wa 'azzim ala habibika wa nabiyyika wa safiyyika sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa nuri qulubina wa maulana Muhammad صاحب التاج والمعراج والبراق والعلم ودافع البلاء والوباء والمرض والألم، من اسمه مكتوب مرفوع موضوع على اللوح والقلم، شمس الضحى بدر الدجى نور الهدى مصباح الظلم، أبي القاسم سيد الكونين والشفيع الثقلين نبي الحرمين محبوب عند رب المشرقين والمغربين. اللهم فصل وسلم عليه وعلى آله وأزواجه وذرياته وأصحابه أجمعين. أما بعد. Yang saya hormati para kiai, para alim, wabil khusus akhi fillah adailallah Kiai Haji Talaat. Beliau adalah santri daripada Sayyid Muhammad bin Alawi Al-Maliki, yang mana salah satu karya beliau Al-Anwarul Bahiyah fi Dzikril Isra wal Mi'raj Khairil Bariyah itu termasuk salah satu referensi utama saya di dalam peringatan Isra wal Mi'raj, karena kitab yang sungguh luar biasa. Dan juga wahwa fil ufuqil ala. Dan juga para kiai, para alim yang hadir pada malam hari ini, terutama Ustadz Nur Zaman selaku Ketua Takmir Masjid Siratal Mustaqim, dan juga sebagai Ketua Majelis Salawat Al-Mubarak, dan segenap pengurus Masjid Siratal Mustaqim, para tokoh masyarakat, segenap aparatur pemerintah baik sipil maupun TNI Polri, segenap pengurus MWCNU Kenjeran, Kenjeran, saya Kenjeran ya, segenap pengurus MWCNU Wonokromo beserta banom-banomnya, karena saya juga termasuk pengurus MWCNU Kenjeran. Saya adalah Mustasyar NU MWC Kenjeran. Allahumma shalli wa sallim alaihi wa ala alihi. Segenap panitia penyelenggara peringatan Isra wal Mi'raj, para donatur, para sepuh lan pini sepuh, hadirin hadirat yang kita semuanya insyaallah selalu dan senantiasa dirahmati oleh Allah. Alhamdulillah, pada malam hari ini kita memperingati kejadian yang luar biasa, kejadian yang spektakuler, kejadian yang hanya bisa dialami oleh manusia yang luar biasa. Karena sebelum Nabi Muhammad
itu ada 123.999 nabi. Tidak ada satupun yang bisa Isra wal Mi'raj dengan ruh dan jasad. Karena kemuliaan mereka, meskipun mereka sangat mulia, tidak bisa mencapai kemuliaan seperti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemuliaan yang bisa menyebabkan beliau mengalami perjalanan Isra wal Mi'raj, yang mana Sayyidina Musa alaihi wa ala nabiyina afdhalus salati wa taslim, di masa kehidupan beliau pernah naik ke Bukit Turisina dan mohon kepada Allah, Rabbi arini anzur ilaik, ya Allah izinkan aku memandangmu ya Allah. Dijawab oleh Allah, qala lan tarani, selama-lamanya pakai lan. Kalau dalam ilmu nahwu namanya nafyul istiqbal. Selama-lamanya, selama belum masuk surga. Selama belum masuk surga tidak ada yang bisa melihat Allah. Tapi kalau sudah masuk surga, kita kalau masuk surga tidak ada yang amin ini. Kita kalau masuk surga, amin. Setiap hari Jumat kita ketemu Allah. Wujuhu yawma idzin nadhirah ila rabbiha nadhirah. Wajah berseri-seri memandang Allah subhanahu wa ta'ala. Makanya termasuk doa daripada orang-orang yang saleh, warzuqnan nadhara ila wajhikal karim. Ya Allah berikanlah kami rezeki untuk bisa memandang wajahmu yang mulia. Kalau sudah bisa memandang Allah, maka niscaya orang itu pasti masuk surga Allah subhanahu wa ta'ala. Tapi Allah ingin beri pengertian kepada Nabi Musa, walakin inzur ila jabalin in istaqarra makanahu fasawfa tarani. Tapi lihatlah gunung yang ada di hadapanmu. Kalau tetap pada tempatnya, kalau bahasa Inggris Timur monpakun, tidak hancur, maka engkau bisa melihat aku. Fasawfa tarani. Falamma tajalla, ketika Allah bertajalli, bukan nur Allah yang bertajalli. Kita akan tahu kenapa bukan nur Allah. Hanya biasan cahaya Allah. Biasan itu bukan bagian dari cahaya, itu lampu ada di tabungnya. Tapi biasan cahaya lampu ini sampai bawah, ini namanya bias, bukan bagian dari lampu. Hanya bias cahaya Allah, bukan bagian dari cahaya Allah yang bertajalli. Ja'alahu dakka, gunung tadi hancur, Nabi Musa pun pingsan, semaput Nabi Musa ya. Melihat biasan cahaya Allah nggak mampu Nabi Allah Musa alaihissalam. Nabi Muhammad nggak pakai naik gunung, nggak pakai minta, malah lagi tidur Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di malam Isra wal Mi'raj Allah merintahkan Jibril, jemput kekasihku Muhammad. Malam ini Isra wal Mi'raj, ambil salah satu burak. Karena burak ini ada dua riwayat. Burak yang dinaiki Nabi adalah burak yang dinaiki oleh Nabi Allah Ibrahim. Riwayat kedua dalam kitab Nuzhatul Majalis, Allah itu punya banyak burak di tempat namanya Hadhiratul Arsh, kandang arsh, tepat di bawah arsh. Ambil salah satu burak untuk menjemput kekasihku Nabi Muhammad. Sayyidina Jibril tanya, ya Rabb, aku milih burak yang mana? Burakmu itu sangat banyak ya Allah. Nanti kamu tahu bakal milih burak yang mana. Malaikat Jibril masuk kandang burak, banyak buraknya Allah, semuanya gemuk-gemuk. Dicari, ada satu burak kurus kering. Burak, kenapa kamu kok kurus sendiri? Teman-temanmu semuanya gemuk. Kalau gemuk di akhirat nggak ada penyakit. Kalau gemuk di dunia ya kadang-kadang ada penyakit ya. Sekarang yang kurus saja kolesterolnya bisa 600 yang kurus. Kalau yang gemuk sehat malah. Alhamdulillah. Kenapa kamu kurus sendiri? Wahai Jibril, semenjak aku mendengar Nabi akhir zaman, Nabi yang paling mulia akan mengalami Isra wal Mi'raj dan akan menunggangi burak,
Semenjak itu aku rindu kepada Nabi akhir zaman. Kerinduanku kepada Nabi akhir zaman membuat aku nggak bisa makan, nggak bisa tidur selama ribuan tahun. Tapi karena buruk makhluk abadi nggak binasa dia. Tapi coba kalau kita nggak makan 3 hari, masuk rumah sakit kita. Maka malaikat Jibril mengatakan, ini yang paling pantas saya pilih, satu-satunya buruk yang memiliki perasaan rindu kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Absyir, terima kabar gembira wahai buruk. Isra wal Mi'raj malam ini, dan aku memilihmu sebagai tunggangan Nabi akhir zaman dalam Isra wal Mi'raj. Ini yang dirindukan ribuan tahun terwujudkan. Kira-kira bagaimana perasaan si buruk? Bahagia luar biasa. Sungguh beruntung si buruk. Karena gembira luar biasa, langsung gemuk seketika. Makanya jangan curiga sama orang yang gemuk. Ya Pak, orang gemuk bukan karena banyak makan Pak, bukan. Orang gemuk itu karena senang. Coba kalau orang banyak utang bisa gemuk? Nggak bisa. Orang gemuk itu karena tapi jangan dituduh orang kurus banyak utang, jangan ya. Orang gemuk itu karena senang, termasuk senang makan Pak. Makanya gemuk ya. Dibawa ke bumi, malaikat Jibril membawa nampan dari surga, tapi tidak diisi dengan air Kautsar, air surga. Ditemani oleh malaikat Israfil dan malaikat Mikail menjemput Nabi Muhammad. Ada dua riwayat Nabi Muhammad itu tidur di mana malam Isra wal Mi'raj. Riwayat pertama tidur di rumahnya Ummu Hani binti Abi Thalib, riwayat kedua tidur di depan Ka'bah. Al-Imam Al-Halabi di dalam Sirah Al-Halabiyah mengumpulkan dua riwayat ini. Nabi Muhammad dijemput di rumahnya Ummu Hani binti Abi Thalib oleh Sayyidina Jibril, dibawa depan Ka'bah. Karena masih ngantuk, maka beliau tidur lagi di depan Ka'bah. Karena memang ada riwayat bahwasanya Ummu Hani mengatakan, "Shalla bina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akhiral isya." Rasulullah itu salat di rumah saya mengimami ahlil bait akhir isya. Akhir isya itu sudah menjelang subuh atau kurang sedikit subuh. Ini Rasulullah ya, belum diwajibkan sholat sudah sholat, belum diwajibkan sholat sudah sholat. Kadang-kadang wong Surabaya wis wajib sholat gak sholat. Mari ini teko bulan puasa yo gak poso. Wong endi iku? Ono kromo ta? Apa padha mbek kenjerane? La ilaha illallah. Katanya Ustadz Das'at Latif yang di Makassar, beliau mengatakan, kalau ada laki-laki tidak berpuasa, ini bahasa sana ya, kalau ada laki-laki tidak berpuasa, suruh saja pakai jilbab. La ilaha illallah. Berarti dia ada datang bulan. Orang sana bilang datang bulan. Nah, hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah, Nabi Muhammad dibawa depan Ka'bah. Ummu Hani binti Abi Thalib mengatakan, Rasulullah salat mengimami kami akhir isya 2 rakaat. Setelah salat mengimami kami, beliau masuk kamar. Tidak lama kemudian aku intip kamarnya tersebut, sudah hilang Nabi Muhammad, sudah gak ada, sudah dijemput oleh malaikat Jibril. Maka aku menyampaikan kabar kepada para ahlul bait bahwasanya Nabi Muhammad sudah hilang. Kepada Bani Hashim, Nabi Muhammad sudah hilang, dicari oleh keluarganya. Salah satu paman Nabi Muhammad ke Bukit Abi Qubais memanggil, Muhammad, Muhammad. Dijawab oleh Nabi Muhammad, labbaika ya am. Sudah selesai Isra wal Mi'raj ya, sudah selesai, sudah, kita tinggal doa aja sudah. Bukit Abi Qubais itu dulunya di belakang Bukit Sofa, di Bukit Marwah, di belakang Bukit Marwah. Dihancurkan oleh pemerintah Saudi, diganti Pasar Seng. Kemudian Pasar Seng sekarang juga sudah tutup karena perluasan masjid. Padahal banyak wahyu turun di Bukit Abi Qubais. Bahkan Nabi turun dari Isra wal Mi'raj di Bukit Abi Qubais. Nah, hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah,
Ketika Allah akan memulai menceritakan tentang Isra, Allah memuji diri sendiri. Subhanalladzi, maha suci Allah yang menjalankan. Kalau Allah memuji diri sendiri pantas. Kenapa? Allah maha sempurna. Nah, kalau kita nggak pantas. Punya ilmu setinggi apapun, wa ma utitum minal ilmi illa qalila. Dikasih ilmu itu, kita dikasih oleh Allah. Padahal ilmu itu katanya Sayyidina Ali bin Abi Thalib adalah sesuatu yang paling patut disombongkan. Wa mal fakhru illa li ahli ilmi innahumu alal huda liman istahda adillau. Yang paling pantas sombong adalah orang yang berilmu. Tapi sekarang malah kebalikan, betul? Enggak punya ilmu sombong. Viral lagi. La ilaha illallah. Cuman punya jabatan, cuman punya harta, padahal hartanya cuman berapa sih? Ya Allah, nggak belajar dari Qarun apa? Punya harta banyak, sombong, ditenggelamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang punya jabatan tinggi nggak belajar dari Fir'aun apa? Ditenggelamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Satunya di air, satunya di darat. La ilaha illallah. Nah, hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah, Allah memuji diri sendiri, kita akan bahas. Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan. Nah, ini. Kalau kejadian Isra wal Mi'raj itu satu malam penuh, niscaya Allah akan menyampaikan lailatan, satu malam. Tapi lailan ada dua penafsiran, ba'dul lail atau qit'atum minal lail. Sebagian malam itu dari separuh atau kurang dari separuh. Kalau qit'ah, bagian sedikit dari malam. Dan itu pendapatnya Syekh Abdurrahman Ad-Daibai yang mauludnya tadi dibaca. Tapi biasanya sudah kebiasaan langsung fahtazah sebabnya ya. Padahal sebelum fahtazah itu ada pendapatnya Syekh Abdurrahman Ad-Daibai tentang Isra wal Mi'raj Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Namanya aslinya Syekh Abdurrahman Ad-Daibai. Saya sudah ziarah ke makam beliau itu 2 kali di Zabid, Yaman Utara. Nggak pakai kubah, bahkan batu nisannya nggak ada namanya. Bahkan ngumpul satu semen, ada 4 batu, salah satunya adalah Syekh Abdurrahman Ad-Daibai. Jadi kalau mau ziarah kepada beliau harus pakai GPS, baru bisa sampai ke makam beliau. GPS-nya adalah singkatan G gunakan, P penduduk, S setempat. Jadi harus tanya sama masyarakat, sebab batu nisannya nggak ada namanya. Makanya kadang-kadang kalau saya diundang ke Madura, kalau pakai GPS disasarkan sama Google, saya pakai GPS yang asli sudah. Kak di mana kak acara malam semakan? Oh kak di Sabep. Oh engke sekarang kong engke. La ilaha illallah. Lebih tepat kalau pakai gunakan penduduk setempat. Di dalam Maulid Diba pendapat beliau dan sebagian ulama yang lain meletakkan firman Allah, "Tsumma arudduhu minal arsh qabla an yabrudal farsh wa qad nala jami'al ma'arib." Aku, katanya Allah, mengembalikan Muhammad dari arsh, karena pintu masuk pintu keluar pertemuan dengan Allah adalah arsh. Tapi Allah bukan di arsh. Bukan pendapatnya, tidak tahu orang mana itu ya. Sing gak seneng maulid itu loh, sing gak gelem tahlil itu loh. Gara-gara gak seneng maulid, tambah goblok, tambah goblok, tambah goblok. Sehingga alirannya ahlul goblok wal jamaah. Mereka bilang Allah itu ada di arsy. Lo apa dalilnya? Innallaha 'alal arsy istawa. Allah. Kalau kita ahlus sunnah wal jamaah betul-betul mensucikan Allah. Allah nggak butuh sama tempat. Allah yang menciptakan tempat. Allah qaimun binafsihi, nggak butuh sama makhluknya. Arsy itu makhluk Allah. Allah nggak butuh sama makhluk. Yang kedua, Allah mukhalafatul lil hawadithi. Kita perlu tempat, Allah nggak perlu tempat. Jadi kita nggak usah mikirin Allah, sudah mikirin diri sendiri. Qu anfusakum wa ahlikum. Nah, kalau kita Ahlus Sunnah wal Jamaah mengatakan istiwanya Allah di arsy itu adalah ilmunya Allah Subhanahu wa taala.
Kemudian kita tanya sama mereka, oke, kalau Allah menurut pendapat sampean perlu tempat sebelum di arsy ada di mana Allah? Mbuh, teleono nak andi, ojo mbah mbuh wae. Mangkane alirane jenenge ahlul goblok wal jamaah. Nah, hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah. Nah, Allah menyampaikan, aku mengembalikan Muhammad dari arsy setelah perjalanan Isra wal Mi'raj qabla an yabrudal farsh. Belum dingin tempat tidur beliau, masih hangat tempat tidur Nabi Muhammad. Kita kalau tidur malam ini, orang Wonokromo Tengah tidur malam bangun jam berapa? Jam berapa? Subuh, alhamdulillah kalau subuh jam 2, masya Allah, temenan tak ini. Kadang-kadang jam loro gurung turu. Bangun sebelum subuh lah minimal ya, minimal 5 menit sebelum subuh kita pasang alarm doa, minta kepada Allah. Nggak bisa sholat doa, nggak apa-apa. Nah, bangun tidur coba kita pegang bekas tempat tidur kita, hangat, betul. Kenapa hangat, Pak? Pak, kenapa kok hangat? Seurip mangkane ada yang namanya panas tubuh 35, 36 normal, 40 corona. Kenapa kita masih hidup? Coba kalau mati, kalau mayit, coba ada mayit kan tidur selamanya ya. Ada dulu lagu bangun tidur, tidur lagi bangun tidur, sekarang dia tidur terus sudah. Itu mayit tempat tidurnya dipegang dingin karena sudah nggak ada panas tubuh. Tapi panas tubuh yang berpisah dari kita nggak lama, nggak sampai semenit. Ini Allah yang menyatakan, aku mengembalikan Muhammad dari Isra wal Mi'raj masih hangat qabla an yabrudal farsh. Masih hangat tempat tidur Nabi Muhammad, waqad nala jami'al ma'arib. Sudah mendapatkan apa yang diinginkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sehingga perjalanan Isra Mi'raj yang luar biasa itu hanya memakan waktu beberapa detik saja. Pantas enggak Allah memulai ayat dengan subhanalladzi, memuji dirinya sendiri? Sangat pantas. Subhanallah. Dan tidak ada yang mampu seperti Allah. Innallaha ala kulli syai'in qadir. Idza arada syai'an an yaqula lahu kun fayakun. Dijemput oleh malaikat Jibril, dibelah dada beliau, kemudian dikeluarkan jantung, namanya al-qalbu, itu jantung. Kalau bahasa Arab hati itu al-kabid, di bawah jantung. Kalau al-qalbu itu jantung, diambil jantungnya Nabi, dicuci. Nampan tadi disuruh untuk diisi dengan air Zam-Zam. Kenapa nggak diisi dengan air Kautsar? Padahal ngambilnya dari surga. Ini menunjukkan air Zam-Zam lebih mulia daripada air Kautsar. Tapi para ulama mengatakan ada air yang lebih mulia daripada air Zam-Zam. Afdalu miyahin manaba' min baini yadayin nabiyil muttaba'. Air yang paling mulia, air yang pernah keluar di antara jemari Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam satu peperangan, sahabat datang kepada Nabi, ya Rasulullah, sahabatmu banyak yang junub, banyak yang nggak punya wudhu, banyak yang kehausan, sedangkan air tinggal sedikit ya Rasulullah. Kumpulkan air kalian dalam satu tempat. Rasulullah memasukkan kedua tangannya di tempat tersebut. Yang junub mandi, yang nggak punya wudhu, yang kehausan Alhamdulillah. Untung utane gak sampai gini ya, Rek. Air masih tetap. Subhanallah. Sungguh mulia para sahabat. Manusia-manusia pilihan Allah. Mereka telah merasakan air yang paling mulia yang pernah ada. Sudah nggak ada lagi. Tinggal air yang mulia yang kedua adalah Zam-Zam. Yang ketiga wal Kautsaru, air Kautsar, sungai di surganya Allah. Fanilu, kemudian yang keempat adalah sungai Nil. Tidak tahu sungai Jagir, Wonokromo, nomor piro gak tahu ini ya. Pasti ada kemuliaannya. Wa bagiyatil anhar, sebabnya disebutkan sisanya adalah air sungai yang lainnya di atas muka bumi. Nah, hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah, dicuci dengan air Zam-Zam, dikembalikan, dikasih ilmu, hikmah, yakin.
Kemudian mulailah perjalanan Isra. Gak usah diceritakan semua, padahal tadi hanya makan waktu berapa detik. Setengah malam aja udah luar biasa. Padahal dalam Isra banyak kejadian yang dialami oleh Nabi Muhammad. Saya akan cerita satu saja. Dalam Mi'raj juga banyak kejadian yang dialami oleh Nabi Muhammad. Saya juga cerita hanya satu saja. Ketika sebelum sampai ke Baitul Maqdis di Palestina, Rasulullah disuruh turun, inzil wa salli hahuna, turun salat di sini. Setelah salat 2 rakaat ditanya oleh malaikat Jibril, atadri aina sallaita? Apakah kamu tahu di mana kamu salat? Rasulullah mengatakan, la adri, ta'uning. Ta'uning ke. Bahasa Inggris temor nih kaki. Nah kini Jawa nih apa Madura nih kini? Campur. Kayak sego Madura campur kabeh. Nah, nggak tahu. Sallaita bi Thaibah wa ilaiha al-muhajarah. Kamu salat di tempat namanya Thaibah dan kamu akan hijrah ke sini. Nama lain dari Madinah adalah Thaibah. Yang ada qasidahnya ya Thaibah, ya Thaibah. Naik lagi turun yang kedua, setelah salat 2 rakaat ditanya oleh Sayyidina Jibril, tahu gak di mana kamu salat? Enggak tahu. Sallaita bi syajarati Musa. Kamu sholat di pohon yang pernah dipakai bersandar oleh Nabi Allah Musa setelah selamat dari kejaran pasukan Fir'aun di Madian. Saya sudah ke tempat itu ketika yang pertama saya ke Yordan, karena Madian sekarang masuk Yordan. Disebut Mak Musa, hadza Mak Musa. Inilah airnya Musa, tapi warnanya sudah berubah-berubah. Makanya nggak boleh minum saya. Jangan minum, Beb, nggak bisa pulang ke Indonesia nanti. Oh ya, sudah usah wis, gak apa-apa wis. Sing penting wis ndelok. Cuman pohonnya udah nggak ada. Jadi Rasulullah sholat di pohon yang pernah dipakai bersandar oleh Nabi Musa. Loh iki lo dalil Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ini hadits Isra disebut di dalam Sahih Bukhari. Ini namanya ngalap barokah. Meskipun Nabi Muhammad lebih saleh daripada Nabi Musa, tapi Nabi Musa adalah seorang nabi, orang yang saleh. Nabi Muhammad malah disuruh sholat, dipakai di tempat yang pernah didatangi oleh orang yang saleh. Ngono wong goblok ngomong kaono barokah kaono. Lah kok ndak baca Al-Qur'an? Al-Qur'an kono ma'an mubarak. Kayak ini, alladzi barakna haulahu. Lalladzi bi Bakkah mubarakah. Ono barokah kok ngomong gak ono barokah. Iki repot. Ahlu angel wal jamaah. Loh ini Nabi Muhammad tuh aslahus salihin, tapi tetap disuruh ngalap barokah oleh Allah. Naik lagi turun yang ketiga setelah salat 2 rakaat, Sayyidina Jibril mengatakan sallaita bi Turis Sina haitsu kallamallahu Musa. Kamu salat di Turis Sina, tempat Nabi Musa berbincang-bincang dengan Allah. Lagi-lagi tempat yang pernah didatangi oleh orang yang saleh. Lagi-lagi ngalap barokah. Kok iso ngomong gak ono barokah kaya opo? Iki aliran, Pak. Nek diajak debat gak iso, Pak. Iki aliran deketaki, Pak. Tok sampai goblok iku metu. Goblok iku cuweket. Soro nek diajak ngomong ku soro. Nek gak iso jawab melongo. Ketok gobloke ya. La ilaha illallah. Nek Abu Jahal, Pak, Abu Jahal itu membuat orang yang berdebat sama Abu Jahal jadi goblok. Makanya disebut bapaknya kegoblokan. Pintar Abu Jahal itu. Kalau debat tuh pintar. Tapi iki karo apa julukannya? Katanya Sayyidina Ali bin Abi Thalib, ini disebut jahil murakkab, goblok plus plus kalau bahasa sekarang. La ilaha illallah. Tadi yang ketiga ya. Bukit Turis Sina itu sudah antara Yordania Palestina sekarang. Naik lagi disuruh turun yang keempat. Setelah salat 2 rakaat, malaikat Jibril mengatakan sallaita bi Baitul Lahm haitsu wulida Isa. Engkau salat di Baitul Lahm, tempat kelahiran Nabi Isa alaihissalam. Kalau kita umat Islam meyakini Nabi Isa alaihissalam, nabinya Allah Subhanahu wa taala, beriman kepada Nabi Isa. Ini kita lihat. Padahal tempat kelahiran Nabi Isa itu kandang kambing. Tapi lahir seorang yang bakal jadi nabi.
seorang yang bakal menjadi orang yang saleh. Lagi-lagi Nabi mendatangi tempat yang di situ menjadi cikal bakal orang yang saleh. Lagi-lagi ngalah barokah. Sama orang kafir goblok diganti Bethlehem. Jadi aslinya Baitul Lahm. Itu sudah di Palestina kalau sekarang, sudah masuk negara Palestina. Naik lagi yang kelima, turun yang kelima di Baitul Maqdis di Masjidil Aqsa. Rasulullah masuk dari belakang. Uqimatis salah, didirikan salat qomat. Setelah qomat, yang hadir semua itu saling noleh satu dengan yang lainnya. Siapa yang jadi imam? Nabi Muhammad yang dimajukan. Anta imamuhum, engkaulah imam mereka, sehingga dijuluki Imamul Anbiya wal Mursalin. Setelah sholat 2 rakaat ditanya, kamu tahu enggak siapa yang sholat di belakangmu? La adri, enggak tahu. Kullun nabiyyi yub'ats. Semua nabi yang pernah diutus oleh Allah Subhanahu wa taala. Berapa jumlah nabi? Berapa? 25. Wis tak sebut lo mau pertama. Siapa? 124.000. Wis kawin apa durung? Dereng. Ya Allah, cok kerasan jomblo kok rek. Sebab Allah SWT katanya Nabi, syirarukum uzzabukum, yang sing paling elekku sing jomblo. Apa gak laku. Makanya ojo kerasan jomblo, cepet kawin mari ngene. Amin ya rabbal alamin. Gawe weret Nabi Musa itu lo mau. Thumma tawalla ila dhilli. Kemudian ngomong apa Nabi Musa? Rabbi inni lima anzalta ilayya min khairin fakir. Langsung faja'athu ihdahuma tamshi ala istihya. Jodohnya teko dewi langsung. Rabbi inni lima anzalta ilayya min khairin fakir. Sing durung kawin Pak, sing wis kawin ojo. Hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah, 124.000. 2 masih hidup, Nabi Isa sarang Sayyidina Khidir. Meskipun Sayyidina Khidir ini ada perbedaan pendapat. Ada yang mengatakan beliau bukan Nabi, ada yang mengatakan beliau adalah orang soleh. Tapi abah saya ketemu dengan Sayyidina Khidir ketika masih belajar di Pondok Darul Hadith Malang. Habib Abdul Qadir bin Ahmad bil Faqih. Itu abah saya bilang Nabi Allah Khidir. Karena setelah itu beliau sering ketemu dengan Nabi Khidir. Nah hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah, Allah mampu menghadirkan 123.997 ruh Nabi salat di belakang Nabi Muhammad. Ini dalil Ahlussunnah wal Jamaah juga. Sebab katanya mereka apa itu? Jam'iyah Al-Mubarak. Mahalul Qiyam berdiri katanya menghormati roh Nabi Muhammad, padahal Nabi Muhammad sudah mati. Dasar goblok. Jangankan cuma satu Nabi, 123.997 roh Nabi dihadirkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ki repot ahli angel wal jamaah. Ahli bingung wal jamaah. RCTI rombongan celana tinggi. La ilaha illallah. Ngomong titik-titik bid'ah, titik-titik. Lah Nabi tahu salat gawe celana. Celana dawa tok tahu. Goblok. Apalagi rohnya Nabi roh yang paling mulia di alam arwah. Ketika Allah bertanya, "Alastu bi rabbikum?" Enggak ada yang berani jawab. Kecuali roh Nabi Muhammad yang pertama kali jawab bala, baru semua roh ikut roh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apalagi rohnya Nabi Muhammad. Saya sering nyampaikan, di zaman sekarang ada namanya hologram. Jangankan ketika mahal qiyam Nabi, Hitler aja bisa kita hadirkan lewat hologram. Setel muncul Hitler. Iki buatan manusia iki. Tadi wong ojo goblok-goblok po. Ya. Wis goblok viral maneh. La ilaha illallah. Repot iki angel wis. Nah hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah. Setelah itu barulah Rasulullah Mi'raj. Naik ke langit. Jarak bumi dan matahari berapa?
Nah, saya jawab, Rek. Hei. So, belajar lewat HP kok repot. 150 juta kilometer. Itu baru perkiraan. Padahal matahari masih di bawahnya langit, betul? Bagaimana jarak antara bumi dan langit? Anggaplah 2 kali lipat 300 juta kilometer. 300 juta kilometer ditempuh hanya dalam berapa detik. Baru langit pertama loh ini. Para ulama mengatakan langit pertama sampai langit kedua lebih jauh daripada antara bumi sampai langit pertama. Begitulah tiap langit. Lebih jauh dari yang sebelumnya. Miliaran kilometer yang ditempuh oleh Nabi Muhammad dalam Isra wal Mi'raj hanya memakan waktu berapa detik atau sebagian malam saja. Subhanallah. Dan malaikat Jibril pun meskipun jenderal, nggak ada langsung masuk langit, masih ngetok, tok, tok, tok pintu langit. Langit itu punya pintu. Kalau kita baca surat An-Naba, Bismillahirrahmanirrahim, amma yatasaalun anin naba'il azim. Di tengah-tengah surat itu wa futihatis samaa'u fakanat ojo ragu-ragu. Fakanat abwaba. Nanti kelak di hari kiamat langit akan terbuka dan langit punya banyak pintu. Abwab, bukan hanya satu pintu. Malaikat penjaga pintu langit namanya Ismail. Anggaplah sersan. Malaikat Jibril jenderal atau kolonel lah. Di bawahnya jenderal. Apa? Kapten. Wis sakarep wis. Wis ojo sebut jeneng rek. Insyaallah sadurunge 10 tahun wis metu iku wis. Nah, untuk satu pintu langit, malaikat Ismail punya anak buah 70.000 malaikat. Yang masing-masing anak buahnya punya anak buah 70.000 malaikat. 70.000 kali 70.000 untuk satu pintu langit. Berapa? Rek? Berapa? Hah? 490 tok. 70.000 kali 4.900.000.000 malaikat untuk satu pintu. Diketok sama malaikat Jibril, tok tok tok, ditanya, "Man, siapa?" Jibril. "Waman ma'ak, siapa yang bersamamu?" Muhammad. Awaqad ursila ilaih atau awaqad bu'itsalah, apakah sudah diutus? Naam. 3 pertanyaan baru dibuka. Marhaban bin nabiyyis salih fa ni'mal maji'u jaa. Selamat datang dengan nabi yang saleh, orang yang terbaik yang pernah masuk ke langit Allah Subhanahu wa taala. Di langit pertama ketemu para nabi, para rasul, ini singkat aja. Langit kedua masih ngetok lagi. Yang tanya ya Ismail podo. Sopo? Jibril. Ambil sopo? Muhammad. Wis diutus, mari. Padahal pertanyaannya sama, yang nanya sama, yang ditanya juga sama. Padahal Jibril yo jenderal. Inilah aturan Allah. Semua hamba Allah sama di hadapan Allah. Kalau tentang aturan Allah, wajib ikut aturan Allah Subhanahu wa ta'ala. Lain sama aturannya manusia. Betul? Aturannya manusia kadang-kadang yang buat aturan melanggar aturan itu sendiri. La ilaha illallah. Tidak memberikan contoh. Padahal dia yang seharusnya menjalankan aturan. Untuk memberikan contoh kepada masyarakat yang lain. Sering kita lihat mereka tuh melawan jalur. Kalau kita ngelawan jalur kok langsung prit, pikir tukang parkir terus aja wis. Mau KP parkir kok ya. Moro-moro dikejar. Kok tak prit gak mandek kon, tak pikir tukang parkir sampean, Pak. Nah, hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah. Langit ke-6 ketemu dengan Nabi Musa, penting. Kemudian langit ke-7 terus tembus, terus Sidratul Muntaha, sampai Sidratul Muntaha. Daun pohon sidroh yang terakhir, yang mana akarnya di langit ke-6. Pohon sidroh ini daun bidara. Dulu daun bidara itu dipergunakan untuk memandikan mayit. Tapi sekarang udah jarang, iya betul. Jarang, diganti fungsinya dengan kapur baru sekarang, iya. Jadi siraman yang kedua, siraman pertama air biasa, yang kedua biasanya air campur daun bidara. Sekarang diganti air campur kapur barus dalam memandikan mayit. Daun bidara di langit, akarnya di langit ke-6.
pohonnya menjulang tembus langit ketujuh, baru daun yang terakhir namanya Sidratul Muntaha. Daun pohon sidroh yang terakhir. Kenapa disebut muntaha? Tidak ada yang pernah melewati Sidratul Muntaha. Gak ada yang pernah tembus sampai di situ. Maka malaikat Jibril mengatakan, sampai di sini ya Rasulullah, aku mengantarkan engkau. Aku gak bisa menemani engkau. Wahai Jibril, dari bumi sampai langit, surga, neraka, engkau menemani aku. Tapi saat yang terpenting ketika aku akan bertemu dengan Allah, engkau akan meninggalkan aku wahai Jibril. Wa ma minna illa walahu maqam ma'lum. Tidaklah kita ya Rasulullah kecuali punya kedudukan sendiri-sendiri. Demi Allah, kalau saya maju selangkah melewati Sidratul Muntaha, saya akan terbakar dengan cahaya Allah. Padahal malaikat Jibril terbuat dari cahaya. Inilah kenapa yang tajalli kepada Nabi Musa bukan cahaya Allah. Sebab kalau cahaya Allah yang tajalli, bukan hanya gunung yang hancur, semua alam semesta akan hancur. Subhanallah. Enggak ada yang bisa menghadapi cahaya Allah subhanahu wa ta'ala, kecuali yang diinginkan oleh Allah. Illa ayyasha Allah. Nabi Muhammad sama seperti kita Pak. Kulit, tulang, darah, daging, tapi bisa tembus Sidratul Muntaha. Masih ada yang mengatakan Nabi Muhammad manusia biasa. Masih ada. Dari sebelum lahir sudah luar biasa. Di alam arwah sudah luar biasa. Di alam janin luar biasa. Ketika sudah lahir luar biasa. Di kubur sekarang luar biasa. Nanti kelak di hari kiamat, semua nabi, semua rasul merasa mengatakan dirinya lah yang paling berhak untuk dekat dengan Nabi Muhammad. Dari Nabi Adam sampai Nabi Isa. Aku yang paling berhak dekat denganmu wahai Muhammad. Kenapa? Karena mereka tahu betapa dekat Nabi Muhammad dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Bukan manusia biasa Nabi Muhammad. Makanya hati-hati, nek gak ngerti tentang Nabi Muhammad, ojo ceramah tentang Nabi Muhammad. Jangan sampai menghina Nabi Muhammad. Pamannya Nabi namanya Abu Lahab Pak, cuma sekali tok loh. Sekali tok Abu Lahab menghina Nabi Muhammad. Apa hasilnya? Dibalas oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Makanya Al-Imam Suyuti mengatakan siapapun yang menghina Nabi Muhammad, meskipun dia sudah tobat, jangan harap matinya husnul khotimah. Na'udzubillahi. Allah paling cinta sama Nabi Muhammad. Allah paling cemburu sama Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi jangan khawatir, Allah sudah janji, wallahu ya'simuka minan nas. Allah selalu melindungi Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad tembus buruk nggak tembus, Allah menciptakan makhluk namanya sarir. Kalau bahasa Indonesianya ranjang, tapi bukan ranjangnya kita, bukan. Ini ciptaan Allah. Nabi Muhammad duduk di ranjang, dibawa oleh ranjang masuk ke Arasy, kemudian nggak tahu kemana, dibawa oleh ranjang tersebut. Ketika Nabi Muhammad merasakan kehadiran Allah, Nabi Muhammad mengucapkan salam penghormatan. At-tahiyyatul mubarakatus salawatut tayyibatu lillah. Dijawab oleh Allah. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu. Ya Allah. Enggak pernah Allah manggil assalamu alayka ya Muhammad. Enggak pernah. Kalau pakai harfu nida ya, coba kita baca Al-Quran. Nabi Adam, ya Adam. Ya Isa. Ya Yahya. Ya Zakaria. Ya Musa. Tapi kalau ingin memanggil Nabi Muhammad, ya ayyuhan nabi. Ya ayyuhal muzammil. Ya ayyuhal muddathir. Enggak pernah ya Muhammad, enggak pernah. Kalau enggak percaya baca Pak Al-Qur'annya 30 juz baca. Setelah 30 juz dibaca, silahkan DM saya. Instagram saya Ubaidillah_Al-Habsyi. Silahkan. Beb, iya Beb, ternyata enggak ada. Alhamdulillah sudah baca 30 juz. Dapat pahalanya sampean nggih. Alhamdulillah. Masa kita kalah sama Hubaba Anisa, Pak. Di Pontianak ada Hubaba Anisa Al-Haddad. Beliau umurnya 106 tahun. Minimal 3 hari sekali mengkhatamkan Al-Quran. Minimal. Bisa-bisa 2 hari sekali mengkhatamkan Al-Quran. Masya Allah. Masih telinganya masih bisa mendengar.
Cuman pakai kacamata gitu aja. Tapi kacamatanya tipis biasa. Berkatnya Al-Quran. Nah hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah. Nabi gak pernah lupa sama umatnya. Padahal kadang-kadang orang kalau menghadap orang yang penting. Wis lupa wis. Kepentingannya sendiri wis. Betul. Gak bakal mikir kepentingan yang lain. Nabi Muhammad mengatakan assalamu alayna wa ala ibadillahis salihin. Kalau kita belajar aqidatul awam, disebutkan wa ba'da isra'i urujulis sama hatta lanjutkan katanya Pak SBY. Hatta ra'an nabiyyu rabban kallama min ghairi kaifin wan hisarin waftarat alaihi khamsan ba'da khamsina farad. Setelah Isra Nabi Mi'raj. Hatta ra'an nabi Rabban kallama. Nabi Muhammad memandang Allah, berbincang-bincang sama Allah. Subhanallah. Tapi min ghairi kaifin, jangan tanya bagaimana Nabi bisa memandang Allah. Bagaimana Nabi bisa berbincang-bincang dengan Allah? Itu adalah keinginan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian wan hisar juga bukan terbatas pada tempat. Allah nggak perlu tempat, Allah nggak butuh tempat. Lo terus di mana? Ojo mikir nole. Iso pecah otak mulai, gak kuat. Makanya kita alhamdulillah yang nggak bisa diterima oleh otak kita, diterima oleh akal, diterima oleh iman kita. Alhamdulillah. Kita punya kelebihan, yaitu namanya iman yang nggak bisa diterima karena otak kita ini terbatas, akal kita ini terbatas. Gak bisa menjangkau semua. Kemudian dijangkau dengan iman. Itulah sempurnanya umat Islam. Dikasih perintah waktu sholat 50 waktu. Nabi terima. Nabi yakin sahabatnya pasti bisa. Kemudian ketemu Nabi Musa di langit nah alhamdulillah. Oke, sing konsentrasi berarti. Ketemu Nabi Musa di langit Nabi Musa tanya, Muhammad, apa perintah Allah bagimu dan bagi umatmu? Alhamdulillah, sholat 50 waktu. Di sini ada yang kena penyakit jantung? Ada? Ada yang sakit jantung? Gak ada. Kalau ada angkat tangan, gak apa-apa, jangan malu-malu. Ada gak? Yang kena sakit jantung ada apa enggak? Gak ada, betul ya? Kaget Nabi Musa, sholat 50 waktu. Hah? Mangka ini tak takono. Loro jantung apa gak? Supaya gak ngantuk. Iki sone enak iki, Masya Allah. Piro iki bayarannya iki? Masya Allah. Ekonomis insya Allah ya. Amin. Ekonomis tapi luar biasa ya. Kaget 50 waktu gak mampu umatmu. Saya sudah makan asam garam, naik minta keringanan. Naik. Setiap naik ada riwayat turunkan 5, ada riwayat diturunkan 10. Sampai 5 Nabi Musa bilang 5 seake. Ayo njaluk keringanan maneh. Nabi Muhammad mengatakan laqad istahaitu min rabbi. Aku sudah terlanjur malu kepada Allah. Dan Allah juga sudah menyampaikan hunna khamsun walahunna khamsun. Itu sholat 5 waktu pahalanya sama dengan sholat 50 waktu. Turun ke bumi, pagi-pagi ketemu Abu Jahal. Muhammad, ada kabar baru enggak? Ada. Apa kabar barunya? Usritul barihah ila baitil maqdis. Nabi Muhammad cuma cerita Isra aja sama dia ini. Tadi malam saya diisrakan oleh Allah ke Baitul Maqdis. Muhammad, dari sini ke Baitul Maqdis 1 bulan perjalanan. Pulang 1 bulan, 2 bulan PP. Kamu tempuh dalam 1 malam. Iya, ketawa Abu Jahal. Wah, iki wis. Mulai iki. Ya apa tak panggil orang Mekah ya? Iya, tak tanya depannya orang Mekah. Monggo, siapa takut? Ditanya depannya orang Mekah. Bahkan ada sahabat yang lemah imannya saat itu murtad. A'udzubillahi min dzalik. Kenapa? Mereka mengukur dengan akal. Coba sekarang, saya mau ke Jakarta, saya bawa semut. Saya pernah ke Jakarta, Pak. Berangkat pagi, pulang sore. Sore sudah di Surabaya. Ke Jakarta cuman ketemu dubes Mesir.
Karena Rais Suriah PBNU Kiai Haji Miftahul Akhyar ke Mesir, beliau ketemu sama rektor Al-Azhar. Rektor Al-Azhar menawarkan kerjasama dengan pondok-pondok salaf. Karena Kiai Miftah cerita di Indonesia ini banyak pondok salaf yang mumpuni. Maka ketika pulang Kiai Miftah menawarkan kepada kami majelis muasalah baina ulama muslimin. Kebetulan saya ketuanya Jawa Timur. Beb, bisa nggak Beb menjalin kerjasama? Siap, kami selalu siap untuk membantu. Khidmah. Jadi saya ke Jakarta ketemu dengan Dubes Mesir, pulang ke Surabaya sore. Jadi seandainya waktu itu saya bawa semut Juanda, saya turun di Bandara Halim Perdana Kusuma, saya taruh, ngomong di sini, ambil konco-konco muna Halim Perdana Kusuma gini, podo semuti. Saya ketemu Dubes, pulang, ayo, balik nak Surabaya. Semut-semut di Juanda tanya, kon mau nandi kon, kok gak ketok? Aku sih buru toko Jakarta. Melaku toko Surabaya, semut ini. Sampai Jakarta aku pirang tahun. Kon berapa jam tok iki, uang sing cuma ngandalno tak. Koyo Abu Jahal iki. Perjalanan 2 bulan PP kamu tempuh dalam 1 malam? Iya. Ditanya depannya orang-orang, akhirnya ada yang percaya, tapi banyak yang nggak percaya. Abu Jahal ingin mempermalukan Nabi Muhammad. Muhammad, kalau memang kamu tadi malam masuk ke Baitul Maqdis, Abu Jahal bawa orang yang kerja 7 tahun, marbotnya Baitul Maqdis 7 tahun. Coba kamu sampaikan kepada kami, berapa tiangnya masjid, berapa pintunya, berapa jendelanya. Ustadz Nur Zaman, Ketua Takmir Masjid Siratal Mustaqim. Berapa tiangnya? Berapa jendelanya? Berapa pintunya? Apa urusan? Nah masjid gak ngitung tiang. Nah masjid kok ibadah, betul? Padahal bertahun-tahun beliau ini, betul, ke masjid ini. Bertahun-tahun. Ini Nabi Muhammad masuk sholat metu. Tapi Allah gak mau nabinya dipermalukan. Allah memerintahkan Jibril, ambil surah, khud surah, ambil gambaran. Kalau bahasa sekarang live streaming. Kalau masjidnya diangkat sama Jibril, bingung orang Baitul Maqdis. Lu, di masjid kok hilang? Ambil gambaran, tepatkan di depan Muhammad. Dihitung sama Nabi, tiangnya sekian, jendelanya sekian, pintunya sekian. Betul, nggak kurang, nggak lebih. Tapi apa tuduhan Abu Jahal? Dasar kamu penyihir Muhammad. La ilaha illallah. Nabi Muhammad mengatakan nanti ada satu rombongan akan datang 3 hari 4 hari nyampe Mekah. Mereka kehilangan onta di satu tempat. Aku sebutkan keberadaan onta mereka. Tanya. Ditunggu sama Abu Jahal 3 hari 4 hari kemudian, betul iya. Iya. Kamu kok tahu di mana keberadaan? Iya, ada suara dari langit menunjukkan keberadaan onta kami datangi, ternyata betul ada di situ. Muhammad tambah hebat rek, sihir rek, katanya Abu Jahal ini. La ilaha illallah. Na'udzubillahi min dzalik. Nah, Nabi Muhammad datang dari langit jauh, miliaran kilometer. Ya Allah, tapi borok kendaraan yang nyaman. Saya kemarin dari Magelang 8 jam PP. Ya Allah, kesali luar binasa. Padahal motornya ya lumayan ya. Perlu ganti motor iki saiki. Perlu Alprat iki. Tapi gak kuatan rek. Pajeke kok apa ya? Padha mbek rego 1 sepeda motor ala opo. Nah, untuk menerima perintah sholat. Perintah yang lain Nabi Muhammad menerima di bumi. Haji, puasa, zakat, semuanya di bumi. Tapi sholat, karena perintah yang paling penting sholat. Sebab sholat kita hadapi setiap hari. Minimal 5 kali. Kalau kita hanya sholat wajib. Minimal 17 rakaat. Dan sholat banyak manfaatnya. Terutama kelak di hari kiamat menjadi syarat penerimaan amal. Kalau sholat kita diterima oleh Allah, semua amal akan diterima oleh Allah. Kalau sholat ditolak, ditolak. Berarti melakukan sholat, tapi sholatnya nggak sah. Sehingga ditolak oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka semua amalnya akan ditolak meskipun dia haji tiap tahun. Meskipun dia puasa tiap hari. Meskipun dia sodakohnya luar biasa. Semua amal akan ditolak kalau sholatnya ditolak oleh Allah. Hujannya tambah deres lagi. Masya Allah lagi. Kaule mole lagi. Assalamualaikum.
Masya Allah. Nah, di zamannya Nabi, sahabat sholat di samping Nabi. Setelah salam, Nabi mengatakan, "Sholli fa innaka lam tusalli." Sholat, kamu tadi enggak sholat. Padahal sudah sholat 2 rakaat. Sampai kedua sama, sampai ketiga sama. Setelah salam yang ketiga, coba nek wong Wonokromo tengah sholat, ya kayak tolaat ngomong, ayo sholat omane, kon durung sholat, wis mari kiai, wis mari salam kiai. Iki, tapi ki sahabat sing negur Nabi, sampai ping 3. Mari ngono, alimni kaifiyatas shalah, ajarkan kepadaku tata cara sholat ya Rasulullah. Rasulullah mengatakan, ternyata sahabat tadi kurang tumak ninah, sholatnya enggak tumak ninah, karena dipikir hanya sholat sunnah. Lah percuma. Kalau kurang rukunnya, percuma kamu sholat, kamu enggak sholat. Nah ini nanti sebentar lagi bulan Ramadan. Di sini 30 menit, di sini 20 menit, di sini 15 menit. Saya kalah sampai Blitar 7 menit. Sholat 20 rakaat 7 menit. Tiap tahun masuk berita. Bismillahirrahmanirrahim. Walad dhalin, moro-moro walad dhalin. Allahu Akbar, sami Allahu Akbar. Waduh. Ambiar wes. Iki sholat 20 rakaat 7 menit. Akhirnya ono berita anyar. Sholat terlama di Temboro. 30 juz satu malam. Oh, kakak saya bawa santri-santrinya dari Surabaya ke Temboro sholat. Kakak saya sholat sampai 30 juz. Santri-santri ini hilang kabeh. Apa orek? Oh kesel beb. Cek suwe ni Temboro kan. Wis atu-atu teko Surabaya. La ilaha illallah. Jadi sholat itu ada rukunnya, ada syaratnya. Kalau nggak kita lakukan, nggak sah sholat kita, nggak diterima oleh Allah, ditolak oleh Allah. Eman. Maka mumpung tadi disebutkan ada ketolaat membuka majelis, ada majelis ilmu. Kita bisa tanya kepada para kiai, para asatid, bagaimana rukunnya sholat. Ada namanya rukun qauli. Saya lihat sering banyak orang tidak melakukan rukun qauli. Takbir nggak keluar suaranya, nggak keluar suara. Apa tadi pawang hujan nah? Sirkuit Mandalika. Wedok mana? Iki event internasional sing diceluk dukun. Akhirnya negara Indonesia negara dukun Indonesia ini. La ilaha illallah. Jadi yang pertama takbiratul ihram harus keluar suara, namanya rukun qauli. Allahu Akbar wajib didengar oleh telinga kita sendiri meskipun kita jadi makmum. Yang kedua Al-Fatihah wajib keluar suara. Yang ketiga tasyahud akhir wajib keluar suaranya. Yang keempat salawat setelah tasyahud akhir minimal Allahumma shalli ala Muhammad. Kalau pakai Sayyidina lebih bagus, Allahumma shalli ala Sayyidina Muhammad. Yang kelima salam. Ini 5 rukun qauli wajib keluar suara, wajib didengarkan oleh telinga kita sendiri baru sah. Kalau cuman nggak sah salatnya. Fatihah qomat kamit seperti dukun, nggak sah. Loh, kamu nggak baca Fatihah? Sudah dalam hati. Waduh, dalam hati mana? Qomat kamit wae gak sah pemaning dalam wajib keluar suara. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil. Ojo moro-moro pule toko umroh, salate langsung alhamdulillahirabbil alamin. Ka isi nambah ketolaat ah. Ketolaat ini berapa tahun ada di Mekah? Yo gak langsung alhamdulillahirabbil alamin. Loh, itu imam di depan Ka'bah loh itu. Salatnya alhamdulillah, madhabe sejedol. Wah, iki repot iki angel wis. Kula jenengan Imam Syafi'i nganggo bismillahirrahmanirrahim. Sampai walad dhalin wajib didengar. Yang ketiga tasyahud akhir at-tahiyat sampai mengucapkan 2 kalimat syahadat. Setelah itu langsung sambung salawat Allahumma shalli ala Sayyidina Muhammad minimal. Sempurnanya salawat Ibrahimiyah. Yang kelima salam. Itu 5 rukun qauli wajib didengar oleh telinga kita sendiri. Salam yang pertama assalamualaikum. Itu wajib didengar oleh telinga kita sendiri. Nek gak sampai didengar oleh telinga kita sendiri, gak sah.
Tapi kalau ada suara banter misalnya ada kereta api, gak usah jerit-jerit. Assalamualaikum. Oh, gak usah, biasa wae. Seandainya nggak ada suara kereta api, suara kita itu terdengar oleh telinga kita sendiri. Ini 5 rukun qauli Pak. Pak. Dielingno Pak dihafal nggih. Sampai oma dicatet, ditempelno nak nggone salat. Nek salat nang masjid digawa contekan gak apa-apa 5 rukun qauli. Yo. Waduh, soro apa ndelok-ndelok ngene. Minta izin sing salat nak ngarepe jenengan. Sepurane nggih Pak, tak tempelno nak mburine jenengan. 5 rukun qauli. Allahu Akbar. Kan pas ngadeg kabeh iku. Nggih. Sing loro ngadeg Allahu Akbar ambek Fatihah. Sing ketelu papat kelima lungguh. Ketok. Oh tasyahud akhir. At-tahiyyatul barakatuh shalawatut thayyibatu lillah. Assalamualaikum. Sunnahe asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Niki sunnahe. Sunnah itu katanya Nabi tasyahud menggunakan huruf 53. Ini 5, ini 3. Nek wis dikunci ngene gak iso goyang. Betul? Ono sing sinyale lemot ya. Salat aduh mencari sinyal. La ilaha illallah. Padahal sunnah ngene lho dikunci. Iso nak tengah, iso nak ujung, iso nak ngarep. Pokoknya 53. Ini 5, ini 3. Subhanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Baru sholawat Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad sampai innaka Hamidum Majid. Sing kelima salam. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Karena wis bahas salam sampai sekian. Nggih. Semoga bermanfaat. Amin ya rabbal alamin. Semoga berkat acara pada malam hari ini semua dosa kita, semua dosa orang yang kita cintai diampuni oleh Allah. Semua hajat kita, semua hajat orang yang kita cintai, terutama yang nyumbang acara pada malam hari ini dikabulkan oleh Allah. Amin ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin wal afu minkum. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Disampaikan terima kasih hadirin para undangan sekalian yang berbahagia. Demikianlah tadi Mau'izatul Husna yang disampaikan oleh Al-Habib Ubaidillah bin Idrus Al-Habsyi. Semoga apa yang disampaikan tadi bermanfaat kepada kita semua, bermanfaat fid dini wad dunya wal akhirah. Amin Allahumma amin. Mewakili dari seluruh warga Wonokramu memberi apresiasi sebesar-besarnya kepada Habib Ubaidillah yang sudah hadir di tengah-tengah kita. Semoga kehadiran beliau di tengah-tengah kita membawa barokah kepada kita semua yang hadir. Semoga kehadiran beliau di tengah-tengah kita menjadi lantaran kelak di yaumil akhir kita dikenalkan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena sejatinya baginda Rasulullah itu tidak kenal dengan orang Wonokromo. Karena sejatinya baginda Rasulullah tidak kenal dengan Shadiqul Masduq, tapi berkat beliau fa insyaallah kita semua akan dikenalkan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin Allahumma amin. Hadirin para undangan sekalian yang berbahagia, acara yang terakhir yaitu ikhtitam bidu'a, yang mana hal ini akan disampaikan oleh Kiai Al-Hajj Tala'at Asnawi. Kepada yang terhormat Kiai Al-Hajj Tala'at Asnawi dipersilahkan.